Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maulina Ardianti. Kali ini saya akan membahas tentang menelaah kerangka dasar kurikulum 2006 dan menelaah kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan penyusun KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidik mencapai kompetensi untuk penilaian, lokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian ada tujuan pendidikan, yaitu panduan penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK, MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada hakikat kerangka dasar kurikulum KTSP 2006. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kemudian panduan kurikulum memberi kesempatan peserta didik untuk 1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar untuk memahami dan menghayati. 3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah prinsip dan acuan operasional dasar KTSP 2006. Prinsip-prinsipnya: 1. Pusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian ada acuan operasional penyusunan kurikulum. 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 2. Peningkatan potensi kecerdasan. 3. Keberagaman potensi dan karakteristik. 4. Tuntutan pembangunan daerah dan desentralisasi. 5. Tuntunan dunia kerja. Berikutnya ada landasan kerangka dasar kurikulum KTSP 2006. Pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Standar isi. 4. Standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana ditetapkan Kemendiknas Nomor 23 Tahun 2006. 5. Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 acuan konseptual pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, prosedur operasional pengembangan atau penyusunan KTSP. Yang berikutnya ada komponen kurikulum tingkat satuan pendidik. 1. Tujuan pendidik tingkat satuan pendidik. 2. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran etika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya ada pelaksanaan penyusunan kurikulum KTSP. A. Analisis konteks. A. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. B. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan, meliputi peserta didik. C. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. D. Pendidikan, asosiasi, profesi,
dunia industri, dan dunia kerja sumber daya alam dan sosial budaya. Mana sih mekanisme penyusunannya? Yaitu 1. Tim penyusun, 2. Kegiatan, 3. Pemberlakuan, 4. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, 4. Agama, 5. Dinamika perkembangan global, 6. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, 7. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat, 8. Kesentraan gender, 9. Karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua ada menelaah kerangka dasar kurikulum 2013. Kerangka dasar landasan pengembangan kurikulum 2013 itu ada 3, yaitu filosofis, konseptual, yuridis. Filosofis terdiri dari Pancasila dan pendidikan. Konseptual yaitu ada RPJMN 2010 sampai 2014. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Yang ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Terakhir yuridis yaitu relevasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, kemudian pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Adapun hakikat kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan, meliputi kompetensi lulusan, materi, proses penilaian. Selanjutnya ada prinsip kurikulum 2013 yang terdiri dari 11 prinsip kurikulum. Oke, yang terakhir yaitu struktur kurikulum 2013 yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pembelajaran, beban pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.